Hai sahabat bening, khususnya yang sudah menikah, jika mencari salah satu kunci kebahagiaan sepasang suami istri, dan itu adalah yang dicari minuman kesehatan, cobain kopi Gladiator dari Dr. Oki Pratama. Ini adalah kopi kesehatan suami istri yang sangat direkomendasikan karena memang sudah ada logo halal, ber-BPOM, dan juga direkomendasikan sama Dr. Oki Pratama. Ini seorang dokter loh. Kopi Gladiator ini juga tanpa efek samping loh, karena terbuat dari bahan alami seperti cordyceps, guarana, dan ginseng yang berfungsi untuk menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, meningkatkan gairah seksual, mengoptimalisasi kinerja hormon, meningkatkan libido, hingga dapat mencegah impotensi. Cara penyajiannya gampang banget. Tuak satu sachet kopi Gladiator ke dalam secangkir air panas dan dikonsumsi 6 jam sebelum berhubungan. Langsung aja dapetin ya, di Shopee-nya ada di sini, atau di Mitra Benings, atau main aja langsung ke seluruh cabangnya klinik dari Benings Klinik. Dan jangan lupa, jadilah Keras setiap hari. Tapi kan itu cuma handjob, tapi kalau dia menambah kayak nenen kayak gitu kan Oh, nambah ada lagi. nenen, Ada. Yusu pernah ada yang maksa nggak? Maksa. sempat mau diperkosa sih. Gila, itu temen baik gue semua, Cay. Jadi gini ya. Itu kan Berarti kena tengahnya dong, kena. If you go out and see your friends, I don't mind waiting half the night of being alone. I'm right here on my own. But when you come home drunk, well after 4 a.m. and pass out in the hallway without saying hello. Parkir mobil di dalam basement. Mobilnya goyang-goyang. Jumpa lagi di Opera Entertainment, program kita yang tersayang. Hari ini gua Nikita Mirzani akan ngobrol lagi sama salah satu narasumber yang saat ini sedang dijemput oleh tim dari Opera Entertainment. Pastinya kalian juga sudah familiar banget nih sama tempat yang gua dudukin sekarang. Ya, betul banget, ini adalah salah satu aset gua. Yang namanya sudah berganti menjadi The Garrison Kemang. Nah, gue juga mau ngingetin kalian lagi nih ya, kalau Opera Entertainment itu terus akan bagi-bagi hadiah. Caranya gampang banget, kalian tinggal nonton aja, jangan pakai skip ya. Opera Entertainment dari awal sampai akhir yang program gue dan program-program lainnya yang ada di Opera Entertainment. Oke, kalau gitu nggak usah tunggu lama-lama lagi. Sekarang kita jemput aja narasumbernya. Ini dia. Dikunya. cakep. Assalamualaikum semuanya. Baik lagi bersama gue, Wawan Vicky dan Lukman Aji. Jadi gini Wan. ya gimana tuh? Ya lu semua udah tau lah kalau kita di mobil mau ngapain. Jadi kali ini tim Opera tuh sebenarnya udah hubungin salah satu orang untuk diajak ngobrol sama Kaniki. Terus Dia ini seorang terapis. pijet dong. Pijet. Yo, massage. Message. Massage. Itu Massage atau message? Massage tuh yang itu kan yang gini. Iya. Garing lagi, fuck. Iya. Jadi tim Opera udah hubungin dia, udah Iya. janjian bakal dijemput malam ini dan sudah dijelaskan kalau misalkan malam ini tuh untuk ngobrol bareng sama Kaniki. Sejauh ini dia sudah oke itu untuk diambil konten walaupun mukanya tidak ingin terlihat gitu, dan kita akan menjemput dia. Boleh. Cuma satu hal yang harus yang gue pesen sama lu, Wan. Apa tuh? Seneng nih gue. Please, Wan. Apa tuh? Please Aduh. banget. Jangan sampai gue bacain komen-komen yang gak enak nih tentang lu nih. Lo harus sopan, Wan. Berarti Jangan gue harus sopan nih. pecicilan. Aduh. Jangan so ganteng. Tapi gue kangen dihujat.
Untuk kalian para haters gue yang ngehujat di komen, bodo amat. Ya oke, buat kali ini jangan ya, tolong ya please. Karena karena dia tahu kalau malam ini tuh kita jemput untuk ngobrol sama Kaniki gitu, bukan untuk kita apa-apain gitu. Jadi ya be nice aja. Kalau dari menurut maps yang gue dapet sih nggak jauh lagi nih, tinggal belok kanan. Nah, dia ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri ya? Katanya pakai baju hitam. Pakai baju hitam. Nyaru nggak sih pakai baju hitam? Nah ini dia nih, ini baju hitam nih. Nih ya. Nih. Halo. Sini dong, sini dulu. Iya, kata Nia ya. No. Kan gue udah bilang jangan macam-macam. Udah bilang. Ayo. Sini Kak. Gue bilang jangan macam-macam. Iya sini. Lu di belakang, enggak dia di belakang. Sini. Lu di belakang. Jangan dong, nanti kamu keenakan. Iya. Rusuh. Halo, aku Lukman dari Opera Entertainment. Kata Nia kan. Ya ampun, Aku dong. bikin dong. Oke, udah siap? Oke. Wait, biar lebih aman. Biar lebih aman. Apa nih? Oh, seat belt. Enggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Awas ya, Anjir, job desk gue diambil. Tangan keluarin. Nah, Job desk Lanjut ya. gue diambil. Kak, itu bentar deh. Kayak ada yang itu deh. Apa? Ya, enggak, bener. udah duduk, udah mau jalan. Harus duduk. Anjir. Sorry ya nunggu lama, soalnya jalannya macet. Iya, nggak apa-apa. Terus ini gimana? Bukannya aku pakai topeng ya? Topengnya nanti di set. Oh. Pas udah mau Ada di mulai. lokasi. Sekarang pakai masker aja dulu. Sekarang nggak apa-apa ya, aku nggak usah buka ya. Pakai masker aja ya. Nanti aku kelihatan manisnya. Iya, Allah iya. Astagfirullahaladzim, Wan. Minta dikomplain lagi nih gua. Ih, cantik banget. Katanya, iya, Ya. komodong dipijit-pijit dong. Pijit apanya nih? Pijit anunya, anu. Tangannya aja dulu kali ya. Tangannya kali ya. Bener-bener. Boleh dijulurin tangannya. Anda. Ini tangan yang mana nih aku? ini tangan aku. Oh, ya udah. Wan, Iya, nyentuh lagi. Ya, Wan. maaf. Itu sengaja ya Wan ya? Enggak, Aku kalau kamu ada yang ini bersendawa sendiri loh nanti. Aduh. Shit. Enak banget. Jangan lupa diminta bayaran ya nanti, kata Nia. Tapi ini nggak gratis loh. Tuh. Nggak gratis. Ya, Aku bayar, Kak. Tapi yakin. Yakin. Mau yang lebih enak nggak sih? Mau dong. Udah. Wawan, udah cukup. Itu baru pemanasan. Apa mana sih? ya. Anjir, pemanasannya aja enak banget loh. Berasa loh sampai Berasa kemana? berasa ke surga sama kamu. Emang udah berapa lama sih Kak kamu jadi terapis? Udah hampir 6 tahunan lah ya, 6-7 tahun. Berarti udah termasuk senior ya? Boleh dibilang kayak gitu juga. Ya Biasanya udah semuanya sih. kalau Dari yang apa? kalau kamu terima tamu, itu paketnya apa aja Kak biasanya? Paketnya biasa sih paketan massage tradisional, tapi memang ada SOP-nya, ada sensual vitality. Sensual? Vitality itu yang bikin Gimana Kak? Kalau sensual vitality-nya gimana tuh Kak? gitu loh, dipegang di mood pakai tangan ya, pastinya bijinya itu bukan pakai mulut. Apanya? Bijinya Cuma pakai tangan aja ya, nggak Iya. pakai mulut. Tapi kalau pakai mulut bisa nggak sih? pakai mulut bisa sih, Bisa. tergantung request. Gimana? Oh gitu. Gimana Kak? Gimana apanya? Gimana? Emang ini bukan maskernya? Ay, jangan. Nanti maskernya tuh Aku bayangin Kak, aku bayangin Kak. ya pokoknya gitu. Ya pokoknya gitu. Ya pokoknya gitu. Ya pokoknya gitu. Kayak berasa ngemuk. Gimana sih kalau lagi makan es krim gitu? Pokoknya bikin ger. Bikin geri. Jadi intinya gini, nanti kalau misalkan abis acara ini, Wawan minta nomor handphone jangan dikasih ya, please jangan dikasih. Oh iya, aku mau nanya nih, aku kan grogi banget nih yang belum pernah ketemu Kaniki. Orangnya kayak gimana sih dia? Gimana ya? Soalnya kan kalau aku lihat di TV tuh orangnya gimana ya, katanya ada yang bilang inilah, ya pokoknya gitu deh pokoknya. So far sih sejauh ini sepengenalan aku ya, karena gitu orangnya baik-baik banget. Baik. humble, sebenarnya dia baik humble. Memang agak cerewetnya dia itu sebenarnya cewek peduli gitu, kayak ibu sama anak aja, cerewet care gitu. Kalau aku boleh tahu nih Kak Tania, kenapa sih mau ngobrol sama Kaniki, mau ketemu Kaniki?
Kalau yang udah aku lihat ya, maksudnya vlog-vlogan yang di YouTube itu, aku sih pengen berbagi cerita aja ya, maksudnya di dunia terapis itu seperti apa gitu. Dan menurutku sih aku juga nggak perlu malu ya, soalnya itu kan emang udah, maksudnya kerjaan yang bukan untuk buat malu diri kita sendiri sih gitu ya. Ya pokoknya intinya mau berbagi cerita tentang diri aku dan seorang Tupi lah ya. Happy Getty. Yes. Udah siap ketemu Kak Niki? Siap. Aduh, Wan? Kenapa sih Wan? Bandel. Malam Kak Niki. Malam. Bosen gua orangnya lo lagi. Makin keren ya? Iya. Kita udah bawa ini teman ngobrol malam ini. Iya, thank you loh. Namanya Tania. Halo Nikita. Ayo duduk sini Mbak Tania. Ayo sini Kak. Terima kasih ya. Sama-sama Kak. Nggak diapa-apain kan sama mereka berdua? Senggol dikit doang. Nggak dikit banget. Kita bayaran, kita banyak ini. Belakangan katanya. Oh, belakangan ya benar. Ngutang. Oke, Mbak Tania. Dia maunya pakai Masker. topeng. Jadi aku mau ngasih tahu nih buat para pecinta Opera Entertainment bahwa bintang tamu di program gue ini adalah real, tidak settingan, tidak disuruh menjadi seseorang ya. Jadi semuanya yang kita tanya di sini adalah yang memang bekerja di bidangnya, yaitu mohon maaf, kupu-kupu malam. Ya. Emang Mbak Tania terjun ke dunia malam itu udah berapa lama? Kalau ke dunia malamnya ya hampir 5-6 tahun. 5-6 tahun. Apa alasannya terjun ke dunia malam? Alasannya mungkin karena faktor kebutuhan juga sih. Karena aku harus ngidupin 2 anak dan keluarga. Karena itu ya. Tapi kayaknya rata-rata semua alasannya pasti itu. Kebanyakan untuk anak dan keluarga. Iya. Pertama kali diminta servis pijet plus ya sekarang? Sekarang lebih, ya tapi nggak ini sih, karena aku freelance sendiri. Dulu pijet plus. Kalau dulu sebelum 2 tahun itu pijet biasa. Cuman ada servis sih kayak hand job kayak Nggak gitu. sampai masuk? Enggak. Bener-bener cuman hand job iya. doang? Itu cuman hand job doang. Tapi pas masuk pindah ke beda tempat dan itu memang ada paketannya. Dan baru di situ aku kenal baru plus. Oh, waktu yang nggak plus cuma hand job doang, berapa lama ngejalanin? Itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Bayarannya oke nggak? Bayarannya di saat waktu itu sih karena spa belum terlalu ini ya, rame. jadi bayarannya lumayan. Berapa sekali pijet? Sekali massage itu aku bisa dapetin 3,5 gitu. Biasa, itu udah sama hand job ya? Udah sama hand job. Biasanya dalam 1 hari bisa menghasilkan berapa duit tuh? Yang aku pernah pegang itu sehari itu 8 tamu. 8 tamu. Jadi 350 tuh udah bersih ke Mbak? Atau dipotong lagi? Enggak, potong 100 masuk ke apa? Jadi bebannya 2,5. 2,5 kali 8 itu. Tapi kan itu cuma hand job, tapi kalau dia mau nambah kayak nenen kayak gitu kan oh, nambah ada lagi. nenen. Nyusu. Neten anak kerang. Nyusu ada lagi. Kalau sampai nyusu berapa harganya? Kalau sampai nyusu bisa gope sih kalau dulu itu. Cuma nyusu aja, nggak pernah sampai. Kalau main itu yang di Tebet itu kita nggak apa-apa ya, aku iya, nggak apa-apa. Kalau di Tebet itu emang nggak boleh. Pure bener cuman sampai hand job, nenen. Oh, cium-ciuman juga? Kalau kissing tergantung hati. Oh. Maksudnya kalau nggak serak nggak mau kissing. Oke. Nah, pindah ke Tebet, spa yang nggak begituan, terus pindah ke Cibubur begituan. Plus. Awalnya kan aku nggak tahu itu ada plus, tapi pas pegang tamu terus minta servis yang lebih. Awalnya nggak tahu maksudnya servis lebihnya apa nih Mas, aku bilang gitu kan. Terus aku sampai turun lagi ke bawah kan, nanya temen. Kata dia itu main, kamu kalau nggak main kamu nggak dapat uang gitu. Terus karena aku nggak pernah ya kayak gitu, terus kan harus pakai kondom, nggak tahu cara pakai ini juga. Oh, emang selama berhubungan nggak pernah pakai? Enggak. Oh, jadi ya turun ke bawah dulu nanya gimana cara pakainya, tamunya sih ketawain aja. Maksudnya kamu nggak ngerti sih cara pakein kondom gitu? Ya emang nggak tahu. Mainnya di dalam tempat pijitnya? Berapa itu tarifnya? Kalau itu tarifnya kan macam-macam sih kayak. Kalau paketannya itu kan. Kalau paketan massage aja nggak? Kalau paketannya massage-nya kan 2,5. Paling kalau kayak sampai main itu di luar itu 500 mentoknya. Paling tinggi itu 1 juta. 500 tuh untuk masuk ke aku? Begituan? Iya. Pijitnya beda lagi dong? Pijitnya beda lagi. Oke. Kalau sampai di booking keluar? Kalau booking keluar yang aku pernah alamin paling besar ya 3 juta. Tapi akhirnya terbiasa, tapi kan awalnya belum biasa kan? Iya, jadi makin banyak duit, makin ya enak aja sih maksudnya. Karena gini,
ya udahlah jalanin aja, emang harus kayak gini kan, kayak gitu aja sih. Terus ngerasanya nggak setiap hari aku harus kayak gitu sih sebenarnya. Jadi aku pun milih-milih, paling nargetin sehari 1 gitu. Nggak harus semuanya aku main gitu. Karena kan yang aku utamain itu memang di masasnya ya. Bener-bener basicnya aku yang aku keluarin kayak gitu. Tapi kan kalau mau cari duit gampang kan harusnya langsung dan harus ngambil tamu banyak. Iya sih, kalau cuman kan kalau masih di spa nggak semuanya juga ya mau ML. Jadi tergantung juga sih kemauan tamunya. Karena mau ML itu kan setelah kita selesai treatment. Pijit ya. I see. Kayak gitu. Mbak, apa aja sih perbedaan treatment spa yang pernah kamu jalanin? Kalau yang di Tebet itu memang paketannya udah sampai itu doang kan, handjob. Terus yang di Cibubur memang ada paketan main. Terus aku pernah di hotel juga, dan di hotel pasti itu include semuanya gitu kan. Oh, itu kalau di hotel itu berarti di luar dari paketan itu. Si tempat kerja ini. Iya. Berarti si bos nggak tahu. Nggak tahu. Ngambil tamu sendiri gitu maksudnya. Iya. Oke. Nah, ketika kerja di Tebet kan cuman boleh handjob. Nah, kalau ada yang minta main, cara nolaknya gimana? Bilang aja sih memang nggak bisa, cuman kalau mau di luar aja, di luar dari kerjaan, janjian kayak gitu. Tapi kalau di situ benar-benar fear nggak pernah aku ambil, karena memang gimana ya, hawanya udah ketakutan duluan gitu. Karena memang udah SOP-nya kayak gitu, dan pernah ada yang maksa nggak? Maksa? Sempat mau diperkosa sih, Oh ya, di Tebet itu. Cuman karena dianya agak keras, jadinya akunya teriak. Terus bos aku naik sih ngurusin masalahnya itu, dan itu udah langsung di dia di blacklist lah tamu itu. Kalau pijet yang di Tebet itu, pijetnya itu pakai baju atau telanjang? Buka langsung. Si tamunya? Iya, maksudnya tamunya masuk udah nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Iya, paling enggak. Kadang kan mereka masih pakai baju, terus kita bilang, Mas, bajunya dibuka semua ya. Kalau gitu. Mbaknya? Kalau akunya pakai seragam. Oh, pakai seragam. Kayak seragam. Oh, kalau enggak. Kalau yang itu yang di Pasar Minggu, toples. Oh, ada lagi. Aku banyak ya bisnis plus ini ya. Ada di Tebet nih. Ada di Pasar Minggu, ada di Cibubur. Ada lagi di mana? Itu aja sih yang aku pernah kamu tahu, yang pernah kamu kerja ya. Cuman beberapa tempat spa memang ininya beda-beda, tapi sebenarnya mengarahnya kalau tempat banyak spa yang besar yang udah ada namanya, yang gede banget billboardnya, nggak ada sih. Aku pernahnya di hotel belum aja ya? Sih, yang di hotel. Hotel daerah mana? Hotel Duren 3 Mampang. Mampang, deket Trans TV ya? Yes. Itu plus. Iya, itu kan tergantung kitanya, dianya sih enggak tamunya enggak. Tapi kalau misalkan tamunya mau. Oh, iya, kebanyakan tamu kan maunya include gitu kan, langsung. Di Kemang ada nggak di Kemang? Di Kemang aku pernah di deket mana ya, lupa sih, itu pokoknya ada namanya, sama satu lagi refleksi gitu sih sebenarnya. Di depannya refleksi tapi di dalamnya begitu. Iya. Nah, kalau di Spa Plus tamu suka ada yang request pakai kostum gitu nggak? Kalau yang kostum sih kalau di spa mungkin susah ya, karena kita udah pakai kostum kan. Pakai ini baju. Kalau yang di Cibubur itu aku memang ada kostumnya kayak pramugari. Misalkan Senin. Iya. Senin pramugari. Pramugari, terus pakai baju kayak perawat. Ada gitu. Hari-harinya. Ada. Terus batik macem-macem. Beda sama kalau yang di Tebet tuh dapetin tamu yang aneh justru malah kan. Anehnya tuh gimana? Jadi pas servisnya itu dia minta tangannya diikat, kakinya diikat, terus matanya ditutup, jadi kayak main penculikan gitu. Sambil di handjob gitu. Oh gitu. Nih ya, denger nih kalau di daerah Cibubur gitu banyak artisnya. Pernah ketemu nggak? Pernah sih. Emang boleh sebut ya? Jangan, sebutnya di kuping aja. Terus itu temen gua. Terus oh dia mah tuh pasti kan dia tuh udah sering di situ. Gila, itu temen baik gue semua, Cay. Gak apa, itu namanya laki-laki. Laki-laki itu nggak bisa, dia mau sebaik apapun tuh kayaknya laki-laki tuh jarang ada yang bisa sama satu perempuan. Yang penting botolnya balik ke rumah, itu sekarang yang harus utama. Oh, jadi kalau mereka yang tadi kamu sebutin baik-baik nggak orangnya? Baik. Ngasih tipsnya gede? Lumayan lah. Tapi itu mereka sampai mau tidur?
Atau cuma beberapa ya, tapi yang sebagian cuma standar aja sih. standar servisnya. pijit gitu? Oh, I see. Ya handjob, Hand terus job. SP gitu. Oh, itu ya kalau nama yang kedua pasti sampai Aha. bobo ya? Ya. Gimana rasanya? Ini kecil. Burung yang kecil anjay. Waduh. Kecil tuh semana? Kecil tuh semana? Kecil tuh Menurut semana kamu ya? tuh ukuran kecil tuh semana? Ini kan jari aku nih panjang nih. Semana? Pakai segini dikit kali ya kak ya. Ini udah bangun loh. Ini jempol atau segini? Enggak ya, ini kan kakak, ini kan telunjuk Iya, kakak ya. dari Agak sini. segini nih. Oh, itu udah Nah, bangun itu. itu Panjang udah loh. bangun. Kecilnya kecil tuh segini enggak? Ini kan kekecilan banget kak. Oh. Tapi pernah sih dapetin yang segede gitu. Kecil banget, tapi nggak ada rasanya dong. Tapi endel nggak emang yang artis-artis itu? Ya kalau buat enak sih kurang lah kak rasanya. Tapi kan ketemu sama artis terus bisa tidur tiba-tiba, gimana rasanya? Ya biasa aja sih. Biasa aja Oh, ya? biasa aja. Kasih tipsnya besar nggak? Lumayan sih. Oh, oke. Durasi pijat plus di spa biasanya berapa lama? Paling lama paling 90 menit. 1 jam lebih ya? Iya 1 jam. Paling kita kan ke pijitnya 1 jam. Setengah jamnya ya udah buat itu. Gitu. I see. Nah, kamu pernah nggak ditipu sama tamu? Pernah dapetin tamu, jadi di dalam tuh udah semuanya kan ngambil servis segala macam. Pas udah mau pembayaran itu disuruh tunggu, bilangnya mau ambil uang. Ini di luar dari pekerjaan Di pijat? Sepa, Oh, di spa. mau ambil uang di ATM, tapi sampai 1 jam Nggak balik? nggak balik. Cuman karena di sana kan aku ada keamanannya juga ya. Jadi paling kalau tamu mau ambil uang di ATM tuh kita harus ngambil handphonenya dia sebagai apa? Jaminan kayak gitu sih kak, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ya ada juga sih yang nggak balik, ya cuman ya udah diikhlasin aja. Tamu yang paling aneh yang pernah kamu dapetin? Yang paling aneh? Yang paling aneh paling kalau misalkan ini sih kayak trisam gitu, minta trisam. Ya itu mah biasa lah. Iya kayak gitu dengan gaya-gaya. Tapi kamu mau? Mau. Pernah dapat tamu yang kasar nggak di spa? Yang kasar sih belum pernah ya. Biasa aja sih semuanya pada normal aja. Kalau kasar enggak. Paling mecutin pantat sih udah biasa kali ya kan. Biasa. Kayak gitu. Oh. Pernah diikat terus kan kata kamu kamu pernah nemuin tamu yang diikat. Kamunya pernah diikat juga nggak? Enggak. Akunya enggak. Justru dianya yang pengen Dianya diikat yang sama minta. aku. Oh. Sekarang kan lagi zaman Covid ya. Otomatis kan beberapa spa ini kan pasti ada yang tutup dong. Yang plus kayak mau yang handjob doang kayak pasti banyak yang tutup dan pasti kan menurun nih penghasilan. Terus kamu kerjanya apa? Ya sempet sih pas Covid kemarin terpuruk lah ya. Terpuruk terus bingung karena basic di massage juga kan. Semua spa tutup, kayak mau nggak mau kan aku harus tetap jalan, tetap menghidupi anak-anak. Akhirnya buka aplikasi, aplikasi biru itu. Terus akhirnya nyari tamu dari situ. Berarti mainnya di hotel dong? Di hotel, ya tergantung. Kadang aku nyediain tempat juga. Berapa itu kalau kamu pakai aplikasi kamu taruh tarifnya? Kalau aplikasi yang massage handjob ya kak ya, kalau itu paling bukannya 3,5. Tapi kalau misalkan mau plus itu biasanya sih tergantung ya negonya nanti dia setuju apa enggak. Paling ya 1 juta sih kalau apa bukannya apa long time itu apa? Iya short time 1 juta. Kalau long time paling 1,5 2 deh. Oh, kayak banyak gitu. dapatnya? Nggak banyak sih ya, tapi ada aja sih yang masuk. Tapi kamu di aplikasi itu kamu taruh foto asli nggak? Kalau buat massage iya asli, karena gini, karena aku nggak mau membohongi gitu kan. Karena nanti kalau udah datang terus nggak cocok kan. Iya. Nggak ini kan gitu, kebanyakan asli sih. Asli semua. Nanti baru nego-negoan pas udah mau pijat. Iya. Oh, I see. Tamu paling muda dan paling tua yang pernah kamu dapat umur berapa dan ngapain aja? Kalau yang paling muda itu anak SMA, masih pakai baju pramuka sih soalnya waktu itu. Oh, umur berapa tuh? 15 itu berapa kali ya? 15-16 kali ya kak ya. Cuman karena aku taunya dia masih SMA itu ya karena belum salin seragamnya. Terus aku tanya, kamu masih sekolah? Iya kak, masih sekolah tadi gitu. Terus kenapa kamu masuk spa? Aku bilang gitu, karena kan spa aku itu bebas ya, nggak diinin buat Range umurnya harganya, gitu, ya. nggak buat umurnya. Ya. Terus ya karena awalnya sih mau pijit, terus ada itunya seneng aja gitu. Ya masih udah. Polos. Masih polos, terus saking enaknya kata dia ya jadi ketagihan. Terus aku bilang, kamu uangnya dari mana? Ya ngumpulin lah, kata dia gitu, uang jajan.
kayak gitu. Padahal kan buat sekali handjob itu lumayan kan ngeluarin iya. kan. Ya mungkin orang ada juga kali. Kamu punya tamu tetap nggak sih? Kan Mbak lumayan, kan Mbak cantik nih kalau lihat dari paras mukanya. Ada tamu tetap nggak? Ada sih, ada yang kayak sampai sekarang nih ngejatahin kayak kosan aku gitu, ngejamin. Ada beberapa kayak gitu. Tapi buat dimilikin ya nggak bisa gitu aja. Karena udah punya istri. Kenapa sekarang masih pakai aplikasi buat jualan? Masih. Kenapa nggak berhenti, nggak jadi simpenan aja? Belum ada, maksudnya gini Kak, maksudnya belum ada perjanjian ya antara aku sama dianya juga kan. Kalau dulu sempat ngejalanin sama bos sendiri, bos di Sepa gitu. Terus tapi dia membolehkan juga sih aku tetap kerja kayak gitu. Malah kadang lucunya itu masih kalau aku pas ngerjain tamu kan servis itu kadang didengerin sama dia lagi main. Biasanya kamu kalau kan kamu punya beberapa nih katanya yang nyimpan kamu, tapi kamu masih dibolehin bekerja. Alasannya apa? Alasannya ya mungkin dia belum terlalu ini ya ngasihnya tuh banyak. Biasanya ngasihnya berapa? Sebulan. Sebulan paling buat kosan terus ya 4 jutaan kali ya. 4 juta sebulan. Tapi kan beberapa orang banyak tuh. Iya, tapi kan nggak semuanya ngasih kayak segitu semua Kak. Paling kan karena mereka ya ujung-ujungnya sih pengennya itu sih ya maksudnya. Kalau buat terlalu nargetin semuanya 4 juta sih, aku mendingan di kosan aja kan, dia nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Oke. Nah, kamu juga katanya pernah dapat tamu yang sampai mau sediain kamu tempat tinggal dan boleh kamu pakai buat open. Di apartemen. Oh gitu, boleh? Jadi waktu itu kan dia bilang, kamu daripada bingung udah buka aja di apartemen gitu kan. Aku bilang mahal, ya udah nanti aku kasih modalnya gitu kan. Terus nggak apa-apa kamu bawain tamu kamu situ, maksudnya kamu jelas gitu di situ. Cuman karena waktu itu posisinya tamu tuh jarang Kak yang mau di sana gitu kan, karena mungkin aksesnya ya ribet, parkiran segala macem. Akhirnya ya cuma beberapa tamu dan aku nggak bisa balikin uang yang dia kasih kan, modalnya itu. Jadi bayarnya pakai gituan. Main sama dia. Kalau dia pengen ya udah dilayani. Gitu. Oh, kamu kan punya anak katanya. Anaknya di mana? Di Cibinong sana sama orang tua. Orang tua tahu nggak pekerjaan kamu? Kalau taunya masas aja. Taunya masas. Tahu sih aku masas, tapi buat selebihnya enggak. Pokoknya yang tahu kerjanya cuma pijit aja. Nah, dengar-dengar kamu ada minyak urut khusus buat pijit ya? Sensual ya. Emang kalau boleh tahu minyak apa? Aromaterapi sih ya Kak jatuhnya. Jadi minyak yang ditaruh di kendi gitu, terus dipanasin pakai lilin. Itu sih jatuhnya sebenarnya lebih ke sensual vitality. Jadi kalau ngirup itu enggak, jadi kita ngurut bagian belakang bokong itu si cowok sampai bijinya itu yang bawah itu. Ya itu diurut pakai minyak anget itu. Itu kan biasanya tamu tuh senangnya itu. Langsung berdiri. Ya kalau dia laki-laki ya pasti berdiri lah Kak. Emang kalau pijit plus laki itu mijitnya kan nekat ya, telanjangan. Terus bijinya dimain-mainin gitu gimana? Iya kan kita kalau dulu terkenalnya petik mangga. Oh, petik mangga. Dari belakang diurutnya gitu kan, bijinya dimainin. Tapi pas sudah tegang ya ke depan tetap aja dihenjop-henjop juga kayak gitu. Oh gitu ya, gitu. Kok lo ngilu sih? Kameramen gue cowok semua pada ngilu, pada begini ya. Pernah dapet tamu-tamu penting gitu nggak sih? Bekerja di negara? Ada sih beberapa ya, cuman ya aku sih nggak terlalu tahu dia gitu kan. Karena cerita misalkan aku kerjanya di sini gitu. Nggak pernah nyebutin sih ya, biasanya cuman paling nanti aku searching gitu, nyari gitu kan. Kadang aku dapat job itu jobnya dari ada yang cariin aku gitu. Di luar tuh aku punya kakak-kakaan lah kayak gitu. Pernah sama orang penting nggak? Sama gubernur. Gubernur itu di tit ya, karena gubernur itu cuma satu. Jadi kalau dia sebutin daerahnya ya udah ke situ. Oh, gubernur pernah. Terus di hotel di Blok M, di hotel Blok M. Cuman aku lupa hotel. Terus gubernur, terus banyakan itu sih pengusaha. Pengusaha apa? Aku nggak tahu. Kalau aparatur gitu? Kalau banyak kayak ABRI apa polisi banyak lah, itu mah udah lumrah Kak. Oh jadi ABRI polisi itu udah lumrah ya, pijet ya? Ya kan pijet, belum tentu ngapa-ngapain kan? Iya.
Banyak sih. Enak malah enak. jadi berteman Kalau, juga sih. Iya, jadi berteman kan habis kenalan kayak gitu kan jadinya berteman. Iya. Bener. Jadi kita cara berteman tuh bisa lewat mana aja. Nggak semuanya di ke hal yang negatif ya Enggak ya? maksudnya enggak kayak Tapi gitu. ada yang sampai ke situ. Ada. Enak nggak Apanya nih Kak? mainnya? Kan Mainnya? kalau yang kamu sebutin tadi kan Kalau aku gini sih, abri, polisi kalau- kan keker, latihannya kuat gitu. Disuruh bangun pagi, disuruh push up, disuruh apa, pasti kan kuat kan. Itunya- Ada yang cepet nggak keluarnya? Ada yang cepat. Tapi kalau main sih aku lebih ngerasa gini ya, kayak maksudnya lebih ngerasa walaupun kita cuman main nggak kenal gitu servis, tapi aku main rasa pacar gitu. Oh gimana tuh main rasa pacar? Maksudnya kasih servisnya kayak kita emang sama pasangan Oh, kita jadi gitu. all Kayak out bukan, ya, kayak bener. bukan nama tamu kan, kalau tamu masukin ya udah selesai lu pulang kan kayak Jadi gitu. mereka juga bisa merasakan kalau kita tuh menganggap dia tuh ya udah spesial gitu kayak pacar. Jadi kan biar bisa balik lagi. Benar. Karena servis kita oke lah kayak gitu. Tapi yang kamu sebutin ini tuh kadang-kadang repeat order nggak? Nyari kamu lagi nggak untuk di petik mangga? Ada, iya, emang itu yang dicari kan. Petik, gitu. petik mangga tuh gimana sih caranya? Maksudnya dia Kan tengkurap. tapi dia nungging kayak gitu, pantatnya tuh dinaikin gitu Oh, tuh. gini, Gini. Iya. Oh, terus mijitnya gimana? Terus itu Tangannya gitu. dimasukin, tangan iya kamu. gitu dimainin gitu. Oh, gini-gini. Oh, Pakai minyak itu namanya hangat. petik mangga. Gua pikir tuh tidur tengkurap gitu, terus tangannya masuk Enggak, dia tapi- nungging gitu kok. Kalau nggak nungging nggak bisa ambil bijinya itu Kak, ditarik. Oh, diperes gitu Iya, ya. diperes. Oh, Yang ada gini juga Kak. Waduh. Tapi penting juga sih, pijit itu penting untuk Lebih merasakan relaksasi, buat sih. otot-otot kita tuh jadi relax gitu kan. Apalagi kan kalau yang bekerja untuk negara kan, wah Iya, otaknya kan itu mumet, pasti, Kak. butuh. Kalau yang di rumah nggak bisa mijit ya cari yang di luar lah. Ya udah yang dulu jangan juga Kak. Sekarang ya ibu-ibu ya harus bisa semua, bisa pijit, bisa masak, bisa nyuci, bisa bersihin rumah, bisa ngurus anak. Jadi nanti yang di luar makin mengecil nggak? Makin gak dapet dong job. Iya, Janganlah kalau gitu. Jangan Kak. Iya, udah mendingan cewek-cewek jadi wanita karir aja. Jadi kita bisa berbagi untuk yang lain. Nah, yang penting pulang. Intinya sekarang gitu aja. Kalau perempuan dewasa sekarang adalah kita nggak usah lagi mikirin, oh laki kita kemana, yang nggak usah. Yang penting dia pulang, dia setiap bulan dia ngasih kita nafkah, ya kan, udah selesai. Daripada diributin cerai, belum tentu Kan dapat nggak lagi. dimilikin juga. Iya benar tuh, nggak dimiliki juga, jadi jangan takut. Tenang aja. Biasanya mbak-mbak yang kayak begini tuh dia udah tahu, dia udah paham pekerjaan dia tuh ini, berarti dia harus profesional. Iyalah, tahu posisinya Kak. Jangan baper, ya kan? Benar-benar. Ada sih kadang sih Kak bapak. Ada ya. Masalahnya kan kalau baper juga dia kan pasti pijit sama orang lain juga. Iya sih. Iya kan? Bukan sama kita doang. Nah, itu dia. Nah, servis apa aja sih yang kamu berikan ke tamu yang buat tamu itu bisa jadi langganan kamu gitu? Ada sih gaya yang paling disukain sih sama tamu. Gaya apa? Cengcorang? Kalau jatuhnya sih seperti body massage kali ya Kak ya. Jadi pakai kan pakai ini nenen. kamu besar ya? Pakai nenen, cuman bukan nenen ini ya, tapi yang dimainin. Oh, digesek-gesek gitu. Iya, bukan digesek-gesek juga Kak. Sambil pokoknya dari ujung kaki dia itu di begini sih. Dijalanin pelan kayak gitu sih Kak. Itu sih biasanya lintah jalan, pakai oil ya. Iya. Tapi sambil bibirnya juga nyumbuin gitu. Oh, jadi gitu. begini. Begini. Ini harus gue praktekin kok, gue mau cobain. Coba. Jadi gini. Itu kan berarti kena tengahnya dong, kena. Ya kadang gini kan kita ngelihat walaupun bokong dia itu mungkin. Tapi suruh mandi dulu nggak? Ya iyalah pasti bersih lah Kak gitu. Oke. Kadang kan itu apalagi kalau itunya dijilatin belakangnya kan seneng banget tuh cowok. Emang iya? Kamu pernah jilatin pantatnya? Ya iya, itu kan bikin dia tambah maksudnya lebih ke apa sih kalau merangsang. Gak apa-apa sih, aku sih oke-oke aja. Pas tengahnya itu. Kan itu makin banyak bikin dia keren ya, greget. Mbak tuh all out loh. Aku suka banget. Bikin dia greget lah ininya kayak gitu. Iya. Kalau mau nemuin Mbaknya nih aplikasinya nih namanya apa nih? Nama kamu? Nama aku. Ada kan, ntar aku kasih tahu. Soalnya ini dia servisnya all out loh. Dia sampai ke tengah-tengah itu pun Karena aku pernah ya dapat dijilatin. Aku nggak tahu cowok itu sih seperti mungkin ACDC atau gimana ya. Jadi awalnya mau kayak gitu, tapi ketika aku jilatin itu dia makin seperti yang mengejelinjang. Terus aku masukin aja jari aku ke itunya dia. Terus dia makin seru, makin mengejelinjang seru lagi. banget dah pokoknya. Ya itu makin bikin seru aku ganas banget. gitu kan. Iya. Seru sih. Iya seru ya. Kalau dapat tamu yang gokil deh emang seru sih. Nah,
Katanya ada tamu kamu yang minta dicariin cewek lain dan sehari bisa sampai 5 orang. Itu gimana ceritanya? Jadi gini Kak, dia kan tadinya sama aku, terus abis udah sama aku udah biasa lah ya, terus dia bilang cariin gue dong, ada nggak sih terapis lain, tapi gue pengen dia seperti anak SD kayak gitu. Dan hari itu aku harus cari, kan susah banget Kak gitu kan. Tapi akhirnya bertiga mainnya atau? Enggak, jadi dia satu-satu, pokoknya selesai mungkin hitungan ini setengah jam lah ya. Dia cuman buat itu apa sih nyebutnya, fantasinya dia kan. Terus aku cari, ya udah aku dapet tuh, nanti tuh baju semua aku yang nyediain. Tapi kamu dikasih uang dong? Iyalah, fee-nya dikasih pasti. Pokoknya baju yang dikeluarin atau dibeli pasti diganti sama dia. Jadi anak SD, SMP, sama kantoran. Jadi waktu itu sehari memang 5 orang. Dan bayaran mereka lumayan sih, buat cuman sekedar kayak gitu doang. Karena dia nggak main ya, cuman di handjob doang. Oh. Di handjob. Tapi kalau sama kamu main? Kalau sama aku enggak juga sih. Kadang main tapi kadang enggak. Oh. Karena dia lebih ke situ, ke handjob. Kalau berempat kamu udah pernah? Pernah di Bandung. Paling banyak kamu berapa orang? Apanya Kak? Begituannya rame-ramenya. Porsam. Berempat itu udah paling banyak. Ceweknya 3 atau cowok? Ceweknya 3, cowoknya 1. Oh, oke. Di Bandung gitu? Iya. Berarti kamu keluar kota dong? Iya, pokoknya tergantung tamunya. Itu kan aku dapat channel dari luar. Kalau itu harus siap emang. Tapi bayarannya gede ya kalau berempat? Itu udah di ACC semua kan, perjalanan semuanya. Iya. Oh, ACC. Nah, ketika kerja di spa, kamu pernah nggak kegerebek sama aparatur negara, yaitu Bapak Polisi? Pernah. Di mana tuh? Di Cibubur itu. Di Cibubur pernah digerebek? Pas baru beberapa bulan lah ya. Posisinya tuh puasa. Mungkin karena nakal. Buka gitu kan. Iya, puasa-puasa ngapain buka? Ya kan aku nggak tahu Kak, itu kan cuman aku kerja di situ, terus posisinya udah malam, harusnya kita memang close. Cuman itu ada tamu masih diterima, salahnya sama OB gitu kan. Posisi jam 11 malam yang megang temanku sih. Dan posisiku pun digerebek. Memang lagi megang juga. Terus iya digerebek langsung. Terus dibawa kamu? Awalnya sih nggak dibawa ya, karena kan itu Satpol PP-nya maksudnya nggak usah dibawa gitu kan, cuman karena itu gabungan sama BNN gitu, narkoba, jadi dibawa semua. Terus kamu di interview BAP sama polisi, kamu bilang apa? Ditanya apa? Ya kenapa maksudnya buka atau apa gitu, ya nggak tahu, kita kan cuman kerja gitu, posisinya untungnya kita nggak ada yang main. Kalau main mungkin fatal sih gitu kan. Ya dari malam ketemu pagi, ketemu sore, ketemu malam baru lepas karena harganya belum deal. Intinya sih nyari uang Kak. Ditanyain itu, ada nggak polisinya itu ketuker nomor handphone akhirnya? Ya nakal sedikit, kamu ngapain? Udah tahu puasa, pijit-pijit, mending pijitin saya aja di sini gitu. Ya gitu deh, biasa deh. Iya, bercanda itu bercanda. Polisinya bercanda. Padahal aku pengen bener sini aku pijitin. Oh iya bener, mau ya? Ganteng pasti polisinya ya? Enggak. Kalau ganteng mau pasti? Boleh kali ya. Nah, sudah dapat apa aja selama kerja di dunia malam, Mbak? Paling renovasi rumah sih, kendaraan udah itu aja sih. Mobil gitu udah? Enggak. Oh, motor. Oke. Yang penting sih bisa nyekolahin anak aja sih. Anak 2 sama kamu semua sama orang tua ya? Kalau ketemu berapa lama sekali? Aku pulang seminggu sekali. Seminggu sekali pasti pulang? Oh, jadi anak-anak masih kenal sama ibunya lah ya? Kenal lah, anakku kan udah gede Kak. Umur berapa yang paling besar? Yang besar kelas 3 SMA. Oh, udah gede ya? Umur berapa Mbak sekarang? Aku 37. Oh, yang paling kecil? Kelas 6 SD. Cewek, cowok? Cowok dua-duanya. Oh, alhamdulillah. Mbak, kamu masih punya suami nggak? Nggak. Udah pisah? Pisah resmi? Pisah agama. Tapi nikahnya resmi? Resmi. Kenapa pisah agama? Pisah agama nggak ada lagi. Harus pisah resmi? Iya sih, nggak diurus. Kalau nikahnya nikah resmi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba suami kamu tahu kamu pekerjaannya kayak gini gimana? Ya nggak ada urusan. Dia kan udah ninggalin. Lagi dia juga udah nikah lagi. Kenapa dia ninggalin? Ya maksudnya aku sih sebenarnya yang minta pisahkan karena dia rumah tangga ini flashback aku aja ya ke belakang cerita. Dulu tuh hidupnya dia ya emang pasti perempuan terus sih. Perempuan. Dan fatalnya aku memang perempuan itu dibawa ke rumah. Ke rumah yang kita tempatin. Lagi ada mbaknya? Aku nggak kerja. Posisinya aku kerja karena kita waktu itu introspeksi diri masing-masing. Aku di rumah orang tua. Dan di situ fatal lah buatku karena udah dibawa dan aku lihat langsung. Dan memang ribut hari itu juga di situ. Sama perempuannya juga.
Kamu sikat nggak perempuannya? Ya aku kalah lah karena kan dia dibelain sama itu mantan suami aku. Akhirnya dinikahin yang cewek ini nggak? Bukan, beda lagi malah. Beda lagi. Beda lagi. Hubungan udah nggak bisa nangis ya, Kak? Iya nggak usah ngapain nangisin laki-laki begitu, nggak perlu, nggak penting itu. Udah paling bener dah pijat ketemu sama siapa tahu jadi pijat itu plus atau nggak plus ketemu tamu yang cocok, tamunya bisa nerima apa adanya, menikah kan kita nggak pernah tahu. Jodoh kita kan ada di mana aja, dipertemukan di mana aja sebetulnya. Nah hubungan kamu dengan mantan suami sekarang gimana? Udah nggak komunikasi karena Nanya dilarang. anak nggak? Enggak juga. Sama sekali, jadi nggak pernah ngasih nafkah buat anak? Nafkah paling ya kalau dia lagi ada masih tetap ngasih sih, tapi semenjak dia nikah itu keuangannya diatur sama istrinya. Pekerjaannya apa sih sekarang? Kok bisa diatur sama suaminya? Sama istrinya keuangannya? Mantan suami. Iya. Apa ya aku sebutin? Perhubungan. Perhubungan apa nih? Disub. Hah? Disub. Perhubungan disub tuh apa sih? DLAJ. Oh DLAJ. Ya nggak apa-apa sebutin aja kan banyak yang kerja di situ. Tenang aja. Selama kita tidak menyebutkan secara detail nggak ada masalah. Oh jadi dia suka main perempuan? Selalu nggak pernah berhenti ya. Pasti dia akan main lagi nih sama walaupun dia menikah pasti dia akan main lagi perempuan. Ya seperti itu sih. Karena itu udah tabiat. Biasanya kalau tabiat itu susah untuk sifatnya. Iya sifatnya susah untuk dirubah kecuali dirinya sendiri yang mau berubah. Hal tersedih apa Mbak yang buat kamu nangis yang pernah kamu rasakan selama bekerja menjadi kupu-kupu malam? Ya sedihnya sih kerja harus kayak gini terus gitu ya, kayak maksudnya kan kita juga ada titik di mana lelah, jenuh gitu. Makanya aku nggak pernah sih nangis kayak dibawa ke rumah. Makanya aku ngekos itu ya buat aku nangis, buat mencurahkan sendiri lah intinya kayak gitu. Ketika aku pulang ya aku tetap selalu ceria gitu sih. Yalah harus begitu. Nggak pernah mau nunjukin ke orang tua atau siapapun kayak gitu. Kapan Mbak mau berhenti? Ketika dapat imam yang memang bisa membawa aku. Jadi sampai dapat imamnya ya. Kalau nggak dapat terus kerja. Kalau nggak dapat ya pasti ada titiknya di mana pasti ada kita. Ya. Mungkin ya itu buat saat ini tetap di jalan. Iyalah. Apapun yang Mbak lakukan cuma Mbak kok yang tahu baik buruknya bagaimana untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan lah dapat imam yang baik. Makanya kan tadi aku bilang siapa tahu dari mijat atau dari aplikasi ketemu. Aku punya teman ya 2 orang. Aku kan berteman sama siapa aja, mau gembel kayak mau siapa kayak aku temenin, mau PSK pun aku temenin. Dia tuh PSK, tiba-tiba dia ketemu tamunya baik banget malah dikawinin sama tamunya. Sekarang dibawa ke Jerman. Kita nggak pernah tahu kan nama percintaan kita tuh berakhirnya di mana, kita nggak pernah tahu. Makanya jangan pernah menganggap buruk pekerjaanmu, gitu. Tapi jadikanlah itu satu pelajaran untuk hidupmu. Wah. Iya, karena kita kalau kita mau ngejudge pekerjaan orang lain, kita juga nggak bener kok. Ya kan, cuman bedanya kalau kamu bener-bener bekerjanya di situ. Iya. Tapi kalau kayak aku diem-diem. Gak ada yang tahu ya kayak. Emberan. Jatuhnya bukan dibayar gratisan, Syai. Lu nggak usah bayar, yang penting puas gitu. Nah, Mbak, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan untuk anak dan orang tua kamu yang ada di rumah? Ya, apa ya? Mau bagaimanapun ibu kamu sekarang aku gitu tetap berjuang tuh memang buat anak-anak, terus buat keluarga, intinya banggakanlah ibu. Pastilah, pasti. Nanti juga anak-anaknya apalagi laki-laki ya kan, kita juga pasti bakalan merasakan kok. Apalagi udah 3 SMA, bentar lagi nih. Mau lulus. Ya aku mah doain lah, pokoknya semua bintang tamu yang ada di Nikita Open BO ini semoga dapat pekerjaan yang lebih baik, amin. Semoga bisa menemukan tambatan hatinya, bisa menerima baik buruknya, kekurangan dan lain sebagainya, dikasih kesehatan juga. Ya, apa aja sih kerjaan diambil soalnya iyalah, itu doang. Iyalah, nah, ini juga apa aja lah. Iyalah, apa aja lah, yang penting halal ya. Kalau yang sekarang nggak halal ya mudah-mudahan nanti insya Allah halal. Tapi kita juga nggak bisa bilang ya pekerjaan itu uangnya halal atau tidak sih sebetulnya. Yang nggak halal tuh adalah koruptor, korupsi. Kalau kamu kan sudah memberikan kenikmatan, juga. Iya, tenaga harus dibayar dong. Ya nggak bisa walaupun begitu. Apapun itu. Gitu iya, kan. jadi jangan bilang tuh, ini uangnya nggak halal, nggak bisa. Yang nggak bisa mengadili seperti itu. Nggak bisa, iya. Yang jelas-jelas nggak halal itu adalah ngambil uang rakyat dipakai untuk hura-hura, gitu. Kalau kamu kan bayarannya nggak terlalu
bombastis kan, jadi nggak pakai Masih uang standar, rakyat, Kak. itu nggak pakai uang rakyat, itu pakai kantong sendiri say, uang gaji. Mbak, terima kasih Mbak, Iya, sehat-sehat makasih. terus ya, sampai Amin, ketemu amin, lagi, amin. mudah-mudahan jadi bintang tamu lagi, tapi pekerjaannya udah berbeda ya. Amin, 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 amin. Oke lah, sebelum aku akhiri, ini ada satu penggal, nggak penggal lah, banyak penggalan kata ya. Mudah-mudahan kena nih di hati kalian. Jangan pedulikan kata orang, pengorbanan hidupmu hanya kamu yang tahu. Lakukan yang terbaik untuk dirimu dan keluargamu. Nikita Mirzani dari Opera Entertainment yang sudah besar ini pamit. Mbak Tania yang nama palsu ini juga pamit. Sampai ketemu lagi di Opera Entertainment dengan bintang tamu yang lebih bagus lagi dari sekarang. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you loh Mbak. Thank you banget.